Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novelina dari kelas A1 Manajemen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan bank umum. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Mari kita simak baik-baik ya. Kegiatan bank umum meliputi apa aja sih? Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau funding, terdiri dari simpanan giro atau demand deposit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah, pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Lalu ada simpanan tabungan atau saving deposit, seperti halnya simpanan giro. Simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya, dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Di samping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Dengan demikian, sasaran bank dalam memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan sasarannya. Lalu, pengertian tabungan itu apa sih? Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contohnya, dalam hal frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian, hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya, yaitu bank dan penabung. Dan yang terakhir ada simpanan deposito atau time deposit. Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank, berbeda dengan 2 jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Artinya, jika nasabah deposit menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, ada menyalurkan dana ke masyarakat atau lending, terdiri dari beberapa jenis kredit. Yang pertama, dilihat dari segi bangunan. Ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya, kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin, dan DKK masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama. Lalu ada kredit modal kerja. Ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contohnya, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Dilihat dari segi tujuan kredit, ada kredit produktif, konsumtif, dan kredit perdagangan. Kredit produktif
digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya, kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang. Kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang, atau kredit industri lainnya. Lalu ada kredit konsumtif. Ini digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contohnya, kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya. Lalu ada kredit perdagangan. Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya membeli barang dagangan yang pembayarannya diharap di hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contohnya seperti kredit ini, misalnya kredit ekspor dan kredit impor. Dan yang terakhir, kegiatan bank umum adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti transfer, inkaso, clearing, safe deposit bank, bank card, bank notes atau falas, bank garansi, referensi bank, ada bank draft, terus ada letter of credit, cek wisata, jual beli surat-surat berharga, menerima setoran-setoran seperti pajak, listrik, telepon, air, uang kuliah, dan ada pembayaran lainnya seperti gaji, dividen, kupon, bonus. Dan dalam pasar modal perbankan menjadi penjamin emisi atau underwriter, writer, penjamin, guarantor, wali amanat. Terus lalu ada perantara, perdagangan efek seperti pialang atau broker, pedagang efek atau dealer, perusahaan pengelola atau investment company, dan jasa-jasa lainnya. Nah teman-teman, itu semua adalah kegiatan-kegiatan dari bank umum. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kekurangan. See you, sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.